الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقرؤون القرآن وهو ماهر bihi ma'as safaratil kiramil bararah rahul Bukhari wa Muslim. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, Ustadz, saya kan belum mahir-mahir banget membaca Quran. Saya masih terbata-bata. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran saya? Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Dalam hadis Nabi, tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat serta diliputi oleh malaikat serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Lewat hadis ini tidak ada pengecualian ya. Orang yang membaca Al-Quran tentunya dengan niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan insya Allah termasuk dalam hadis ini, termasuk orang yang mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Jadi orang yang hadir dalam majlis tahsin, entah itu yang membacanya mahir ataupun terbata-bata ya, semuanya insya Allah akan mendapatkan dan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, lahu ajrani, baginya dapat 2 pahala insya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam buku tajwid yang sudah kita pegang bersama-sama, kita punya bersama-sama di halaman 18 tentang bab waqaf. Waqaf artinya berhenti. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin kita sudah selesai membahas tentang masalah mad. Dari mulai mad asli, kemudian mad far'i ada 13, ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil ya, mad ardi sukun, kemudian mad iwad, ada mad lazim kilmi mutsaqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, ada mad lazim harfi mutsaqal, ada mad lazim harfi mukhaffaf ya, ada mad lazim musba ya. Kemudian ada yang disebut dengan mad badal, mad farqi, mad lin ya, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Nah, itu merupakan bagian daripada mad far'i. Dan insyaallah bapak-bapak semua yang hadir malam ini sudah paham. Udah. Bahasanya ini, kalau bahasa di luar kepala ini masih di luar kepala atau sudah di luar kepala, itu aja.
Kalau masih di luar kepala berarti belum masuk. Kalau udah di bahasanya sudah di luar kepala, udah hafal itu, paham hukumnya gitu kan. Dan insya Allah bapak-bapak mungkin ya di antara itulah, masih di luar kepala atau sudah di luar kepala. Yang penting kita ada usaha ya, ada usaha. Insya Allah. Ya berikutnya akan sama-sama membahas tentang hukum wakaf. Ya, wakaf itu berhenti. Kalau ngikuti buku tajwid ini terlalu ringkas, nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya perlu dibahas sebelum pertanyaan itu dilontarkan. Ya, sebelum membahas tentang wakaf dan penjelasannya ke bawah, akan saya sampaikan dulu apa itu wakaf atau apa. Ada beberapa macam wakaf itu. Ya. Wakaf secara bahasa adalah al-habsu. Al-habsu artinya menahan. Jadi wakaf itu secara bahasa menahan. Ya. Al-habsu menahan. Ya. Wakaf, al-waqfu, wakaf itu berhenti. Secara bahasa al-habsu. Jadi wakaf itu artinya menahan. Menahan. Wakaf itu secara bahasa apa aja yang menahan itu berhenti, berarti berhenti. Wakaf lah bahasa tajwidnya kan gitu. Lalu wakaf menurut apa istilah ahli qiraat, qat'us sauti alal kalimati. Wakaf menurut ulama ahli qiraat, qat'us sauti alal kalimati zamanan yasiron yatanaffasu fihi adatan biniyati istinafil qiraati. Memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu. Wakaf itu memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil napas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Itu wakaf ya. Qat'us sauti alal kalimati zamanan yasiron yatanaffasu fihi adatan biniyati istinafil qiraati. Itu dalam kitab Al-Itqan, kitab tajwid juga halaman 89, ada juga dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid halaman 153 tentang wakaf ya. Baik. Nah, dalam buku ini dijelaskan apabila salah satu dari tanda fathah, tanda ya, tanda fathah, tanda domah, tanda kasroh, berarti fathah, domah, kasroh. Apabila salah satu dari tanda fathah, domah atau kasroh, atau fathatain, domatain, kasrotain, gitu aja biar simpel. Fathatain, domatain, kasrotain terdapat pada akhir ayat. Nah, terdapat pada akhir ayat, terdapat tanda wakaf atau ingin berhenti, maka huruf tersebut menjadi mati, sukun. Sebagai contoh, di kolom yang pertama tanwin, tasla naron hamiyatan, tasla naron hamiyatan. Tasla naron hamiyatan.
Apabila salah satu dari tanda fathah, domah atau kasroh atau domatain, fathatain, kasrotain, ini sebut apa nih? Hamiatan. Fathah tain, tanwin fathah tain. Ya. Terdapat pada akhir ayat, ini posisinya ada di akhir ayat. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Surat apa itu? Surat tanah apa surat kendaraan? Itu surah Al-Ghasyiyah. Nah, surah Al-Ghasyiyah itu sering dibaca sama imam itu karena Rasulullah SAW juga sering membaca ketika sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri itu. Biasanya rakaat pertama yang dibaca surah Al-A'la, rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Tulisannya hamiyatan. Ini ada di akhir ayat, hamiyatan. Terdapat pada akhir ayat tanda wakaf dan atau ingin berhenti, kemudian kita ingin berhenti di akhir ayat, ya, maka huruf tersebut menjadi sukun, bacaannya jadi hamiyah. Nah, itu wakaf berhenti di situ, hamiyatan dibacanya hamiyah. Apa itu? Absaruha khasyi'ah. Khasyi'atun itu tanda apa itu? Domatain. Absaruha khasyi'atun, ketika berhenti di akhir ayat tersebut maka bacanya khasyi'ah. Ya. Fi suhufim mukarramatin dibacanya fi suhufim mukarramah. Nah, itu berhenti dalam kalimat yang akhir hurufnya itu berharakat domatain, fathatain, kasrotain, domatain, maka huruf tersebut dibaca sukun. Ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Silakan. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Nah, tasla naron hamiyah. Oke, baik, di bawahnya absaruha khasyi'ah. Di bawahnya lagi fi suhufim mukarramah. Ya, baik. Itu contoh tanwin. Kemudian di kolom yang kedua ada fathah, domah, kasroh. Apabila salah satu dari tanda fathah, domah atau kasroh, ya, terdapat pada akhir ayat, terdapat tanda waqaf dan atau ingin berhenti, maka huruf tersebut menjadi mati. Min syarri ma khalaqa, berhenti dibaca min syarri ma khalaq, berhenti. Jadi huruf akhirnya apa di situ? Qaf, menjadi mati. Kalau ada bunyi tambahan itu disebut qalqalah, ya, karena qaf merupakan salah satu dari huruf qalqalah. Min syarri ma khalaq. Surat apa ini? Hah? Hah? Al-Falaq. Suka pura-pura ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Oh iya, baru ingat. Nah,
Tatsba'uhar radifatu dibaca tatsba'uhar radifah. Tatsba'uhar radifatu dibaca tatsba'uhar radifah. Ya. Malikin nasi dibaca malikin nas. Nah, jadi ya itu anas. Ketika enggak nanya udah disiapin nih, udah disiapin jauh-jauh hari. Itu anas. Takut kedulu yang jawab. Iya. Jadi huruf yang ada di akhir kalimat baik itu bertanda fathatain, domatain, kasrotain atau bertanda fathah, domah, kasroh, maka huruf tersebut itu dibaca mati, ya, sukun. Namun apabila huruf akhir saat berhenti bertanda fathatain, ya, atau mad panjang, maka dibaca seperti huruf fathah. Seperti contoh anna sobabanal ma'a sobban dibaca anna sobabanal ma'a sobba. Jadi tidak semua huruf yang berharkat fathatain dibaca mati, ya, tergantung kalimat atau ya tulisan. Kalau ya atau apabila huruf akhir saat berhenti bertanda fathatain atau mad panjang, maka dibaca seperti huruf fathah. Biasanya tandanya berharokat fathatain kemudian ada huruf alif di akhirnya, itu dibaca mad 2 harokat. Kalau dalam pembahasan mad bar'i sudah dijelaskan, itu namanya mad iwad. Mad apa? Mad iwad. Anna sobabnal ma'a sobba. Silakan. Ayo, surat apa itu? Yang jelas bukan Anas. Aduh. Iya, lucu-lucu. Ya. Anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah. Nah, itu surah apa? Abasa. Oh iya, Abasa. Ngomong gitu tadi ya. Baik. Wan nasyitati nashta. Nashton dibacanya nashta. Surat apa itu? Wan nasyitati nashton dibaca nashta. Bingung lagi, banyak ditanya ya. Surah An-Naziat ya, wan naziati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha. Inna ma'al usri yusron dibaca inna ma'al usri yusra. Itu mad iwad ya. Surat apa itu lagi? Al-Insyirah. Intinya bukan Anas. Al-Insyirah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu dibaca 2 harokat. Dalam ilmu tajwid disebut mad iwad. Anja'ahul a'ma. Nah, ini a'ma. Yang di bawah yang tadi ya, yang kolom sebelahnya lagi. Anja'ahul a'ma dibaca panjang berapa harokat? 2
2 harokat. Ini surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hal ataka haditsu Musa, serta apa ini? An-Nazi'at ya. Ila rabbika muntahaha, ila rabbika muntahaha. Ya itulah intinya, bukan Anas ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi wakaf itu adalah al-habsu, menahan. Qat'u sauti ala kalimati zamanai yasiran yatanaffasu fihi adatan biniyati istinafil qiraati, memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu tidak begitu lama, kemudian mengambil napas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Baik, di halaman 19 sudah ditulis, di situ akan kita bahas tentang tanda-tanda wakaf berhenti. Namun sebelum membahas ke situ, saya akan membahas dulu, menjelaskan dulu pembagian wakaf. Nanti yang di kolom halaman 19 ini termasuk pembagian wakaf apa disebutnya, karena wakaf itu ada 4 bagian wakaf. Ada wakaf idtirari, ada wakaf intidhari, ada wakaf ikhtibari, ada wakaf ikhtiari, dan itulah macam-macam wakaf. Nah, kemudian nanti baru dibahas tanda-tanda wakaf berhenti gitu. Karena kalau di sini hanya dibahas di sini, akan ada pertanyaan, kalau saya lagi baca Al-Quran kemudian napasnya enggak sampai di tanda wakaf ini, itu disebut wakaf apa itu? Nah, itu ada pembahasannya, disebut wakaf idtirari. Idtirari artinya wakaf karena darurat, entah itu karena batuk, napas pendek, keselak ya, keselak tulang sapi misalkan. Nah itu. Jadi ada pembahasan, ada wakaf nama-nama wakaf ya. Jadi ada 4: wakaf idtirari, intidhari, ikhtibari, dan ikhtiari. Nah, ya, yang enggak ada salah ini yang belinya nih ketipisan. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita sehingga bisa bertemu sama-sama membahas belajar lagi Al-Qur'an, dan sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk ahlul Qur'an fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allah minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.